3 plugin NeoFilm yang bisa teman-teman pakai di dalam NeoFilm sehingga membuat NeoFilm kalian ini tampak lebih keren dan kalian lebih semangat gitu untuk mengodingnya teman-teman. Yang pertama ada namanya HL Chunk. Jadi HL Chunk ini adalah plugin teman-teman untuk menampilkan gitu ya semacam highlighting dari indent pada saat kita ngoding gitu. Jadi kita bisa tahu teman-teman semacam pembuka dan penutup dari suatu blok kode kita. Nah, salah satunya kita bisa lihat di sini teman-teman. Bentuknya sangat keren ya. Dan untuk penginstalannya cukup simpel aja teman-teman. Nah, di sini kita bisa menginstal dengan menggunakan Lazy. Jadi bagi kamu pengguna Lazy teman-teman, khususnya di sini andaikan kamu pengguna distro NVChat ya, seperti punya saya. Jadi kamu bisa tinggal copy aja seperti ini teman-teman, dan kemudian kita bisa masuk ke dalam NeoFilm-nya, dan kamu masuk ke Explorer, masuk ke dalam Lua, habis itu masuk ke dalam plugins, dan kita pilih dalam init.lua. Dan di dalam init Lua inilah yang nantinya kita akan mengkonfigurasi semacam HL-Chunk atau plugin-plugin kustomisasinya teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa tinggal tambahkan aja, kita pastekan seperti ini teman-teman. Nah, jadi kemudian di sini kan ada konfigurasinya ya, function dari si require hlchunk.setup-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa untuk mengganti gitu teman-teman, yang dimana kita bisa memisahkan sebuah fungsi setup-nya ini tadi ke dalam satu file lain gitu. Nah, jadi kita bisa tinggal delete aja ya, salah satunya di sini dan kita tinggal tambahkan aja kayak gini teman-teman, require seperti ini, kemudian kita isi nama foldernya. Nah, di sini kan ada nih yang ingin kita masukin ke dalam nama foldernya configs. Ya udah kita buat aja yaitu config seperti ini dan kemudian kita kasih nama filenya, teman-teman. Nah, salah satunya misalnya kita buat nama filenya yaitu chunk seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Dan kemudian di configs-nya teman-teman tinggal tambah aja yaitu chunk.lua, teman-teman, seperti ini. Oke, sudah jadi teman-teman ya. Kita save dulu seperti ini dan kemudian di sini kan ada informasi config change details dan kemudian reload ya. Nah, kita lakukan juga bisa yaitu lazy synchronization, teman-teman. Lazy synchronization seperti ini. Oke, jadi di sini sudah keinstall ya, yaitu hlchunk.neofilm-nya. Oke, jadi teman-teman, bagaimana sih Bang untuk kita menginstalasi salah satunya misalnya bentuknya seperti misalnya ada tanda panah seperti ini gitu. Nah, kita bisa pilih aja teman-teman, yaitu ada namanya chunk di sini. Nah, untuk memilihnya teman-teman, untuk melihat konfigurasinya, teman-teman bisa aja tinggal klik aja gambar ini. Nah, GIF ini tadi tinggal klik seperti ini. Nah, dan kemudian nanti ada informasi dari konfigurasinya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk cara hal kayak gini teman-teman, kita masukkan dulu ke dalam konfigurasi namanya chunk yang sudah kita buat. Jadi kita bisa keluar teman-teman, keluar dari NeoFilm untuk nge-restart dan kemudian kita bisa masuk lagi. Kita masuk ke dalam luas sekarang, habis itu masuk ke dalam config dan kemudian kita masuk ke dalam chunk. Dan di sini baru kita isi teman-teman, yaitu require dari namanya yaitu HL Chunk tadi teman-teman. HL yaitu Chunk seperti ini dan kemudian baru kita isi setup seperti ini teman-teman. Dan kemudian kita buat Chunk seperti ini dan kita enable ya untuk mengaktifkan dari si HL Chunk-nya. Kita buat enable yaitu true seperti ini teman-teman. Dan kemudian teman-teman tinggal kopikan aja seperti ini. Oke, kita copy dan kemudian kita tinggal pastekan seperti ini teman-teman. Oke, kita save dan kemudian kita bisa keluar dan kita akan coba teman-teman. Nah, salah satunya nih coba kita di config, habis itu kita masuk ke dalam chunk. Nah, di sini kan otomatis tuh ada tampil kayak garis-garis ininya tadi teman-teman. Ah, ini nantinya teman-teman bisa kalian pakai tidak hanya ke dalam bahasa pemrograman Lua aja. Bahkan teman-teman juga bisa nanti pakai di dalam bahasa pemrograman lain. Bisa di JavaScript, bisa di Python, bisa di Gajah teman-teman, bahkan di bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Jadi bahkan di sini dia bisa mendetek ya, di mana, buka kurung dan tutup kurung, dan di mana sih, blok-blok kode ini tadi berakhir, teman-teman. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi HL-Chunk ini juga bisa teman-teman konfigurasi misalnya tambahi angka gitu, teman-teman, saat blok kode ini tadi bekerja. Nah, jadi contohnya kita bisa keluar lagi dan kita bisa pilih, misalnya di sini ada namanya line number gitu, teman-teman. Oke, kita tinggal pilih aja cari teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal copy seperti ini, kita copy dan kemudian kita tinggal tambahkan aja teman-teman. Nah, di sini kan ada chunk-nya nih. Nah, kita tinggal tambahi seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman kita bisa tinggal kita save ya. Kita save dan kemudian kita coba lagi gitu untuk nge-restart dan kemudian kita jalankan lagi teman-teman.
Masuk ke dalam Lua, configs, dan kemudian kita buka Chunk. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti dia bisa kita bilang teman-teman dia bisa mengganti nanti line number-nya. Oke, jadi dengan kata lain ini bisalah membuat nanti kalian tahu nih dari mana sih awal dari suatu blok kode dan akhir dari si, blok kodenya gitu teman-teman. Salah satunya misalnya di sini Chunk. Oke, akhir dari kurung kurawalnya mengarah ke mana sih? Oh, mengarah ke kurung kurawal di nomor line 12 teman-teman. Seperti itu. Berikutnya teman-teman, ada plugin namanya Menu. Jadi apa sih Bang, menu ini tadi? Oke teman-teman, seperti ini. Jadi andaikan ketika kita membuka Neofim ya, kita seringkali bekerja dengan misalnya lah, dengan fungsi untuk membuat file, habis itu kita, menghapus file. Biasanya kita dengan menggunakan perintah seperti yaitu tombol A atau tombol D teman-teman, untuk nge-delete. Bahkan kita rename pun pakai tombol dari si keyboard-nya. Dan ketika kita pakai tombol seperti klik kanan, di sini tidak menampilkan misalnya kita bisa nambahkan file atau kita membuat file kan. Jadi teman-teman, dari menu ini tadilah menjadi salah satu solusi tadi teman-teman. Ketika nih ya, ketika kalian ingin bekerja lah dengan klik kanan gitu. Jadi dengan klik kanan ini tadi kamu bisa ngeformat kode buffernya, habis itu kode action, edit konfigurasi, buka terminal, color picker, bahkan kita bisa ngebuat new file, new folder, dan seterusnya. Jadi, untuk kalian pengguna ya, dari si distro NVChat, teman-teman, kamu bisa mengkopinya data ini tadi atau plugin ini dengan mudah gitu atau menginstal, teman-teman. Jadi kita tinggal install aja, kita copy di sini dan kemudian kita tinggal tambahkan aja, teman-teman. Kita masuk ke dalam plugins dan kemudian kita masuk ke dalam init.lua-nya. Dan di sinilah teman-teman, kita akan mempastekannya. Tinggal kita paste seperti ini. Jadi kita save dan kemudian di sini kan ada config change detect ya dan kemudian reloading. Oke, kita format dulu biar rapi ya teman-teman. Kita format di sini dan kemudian kita write dan kemudian kita akan lakukan namanya lazy synchronization seperti ini. Oke, kita lakukan lazy synchronization seperti ini. Oke, sudah jadi teman-teman. Dan kemudian di sini sebenarnya belum bisa berjalan gitu. Untuk bisa berjalan dengan klik kanan, kita harus masukin teman-teman, mapping dari si klik kanan untuk nge-trigger si vault dan menunya. Kita bisa masuk ke dalam mappings.lua seperti ini teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam mappings.lua dan kemudian kita bisa copy aja teman-teman konfigurasinya. Di sini kerennya teman-teman, ada 2 konfigurasi nih. Jadi ketika kamu inginlah menggunakan keyboard, kamu bisa copy bagian ini. Jadi nanti ketika kamu ketik Ctrl T, otomatis nanti dia keluar menu, teman-teman. Dan bagi teman-teman pengguna misalnya lah, mouse tadi, kepingin klik kanan gitu. Kita bisa copy ini tadi, teman-teman, bagian bawah ini tadi. Kita tinggal copy aja seperti ini, kita Ctrl C, dan kemudian kita pastekan, teman-teman. Kita tinggal Ctrl Shift T, dan kemudian kita save, dan kita bisa keluar. Oke, kita masuk ke dalam Neofilm kita. Di sini teman-teman kita tinggal tambahkan aja. Misalnya kita ingin menambahkan suatu file, kita tinggal klik kanan seperti ini, klik kanan, habis itu new file, dan kemudian kita buat misalnya rv.lua teman-teman, enter. Kemudian di sini akan menampilkan teman-teman, yaitu rv was properly created teman-teman. Jadi gitu. Jadi cukup keren banget teman-teman ya. Jadi ketika kita klik di sini, ya memang terbuka gitu. Dan ketika kita masuk di sini teman-teman, kita juga bisa loh membuka terminal gitu, tanpa kita menggunakan semacam shortcut gitu ya. Jadi dengan hal ini kita bisalah membuat si Neofilm kita ini layaknya bekerja seperti IDE tadi. Jadi kita bisa klik kanan dan kemudian kita bisa buka open in terminal seperti ini. Jadi dia keluar teman-teman, yaitu terminalnya. Jadi ketika kita ketik ya, contoh misalnya rxfetch saja deh. Di sini keluar memang teman-teman, bekerja dengan baik. Misalnya kita echo lagi. Echo misalnya RV Slowy misalnya seperti ini teman-teman. Juga bisa teman-teman. Jadi dia, terminalnya bekerja dengan baik gitu. Dan bahkan teman-teman bisa membuat misalnya, dibelah 2 gitu atau kita nge-splitting. Kita bisa pilih aja file yang ingin kita splitting teman-teman. Contoh misalnya di sini ada RV dan kemudian kita ingin nampilkan chart RC juga. Kita tinggal klik kanan aja. Klik kanan, habis itu open in vertical split. Oke, di sini juga muncul teman-teman, seperti itu. Jadi bisa kita bilang teman-teman cukup keren ya, yang di mana si menu ini bisa pengganti lah bagi teman-teman yang sering gitu menggunakan keyboard dan juga terkadang bosen gitu. Jadi ingin klak-klik gitu ya. Jadi bisa dengan menggunakan salah satunya di sini antara lain menu teman-teman. Punya dari si Invision. Jadi bagi teman-teman pengguna ya, salah satunya distro Neofilm konfigurasi yaitu NVChat, ini cukup, instalasinya cukup simpel teman-teman.
tinggal kita copy seperti ini, tinggal kita copy dan kemudian kita masukkan ke dalam plugins init, teman-teman. Nah, jadi nanti kita tinggal kopikan si Envision Vault dan juga Envision dari si menunya. Dan nanti teman-teman, kalian bisa mengkonfigurasi juga untuk mapping-nya. Nah, mapping-nya ini nanti semacam pilihan ya. Apakah kalian ingin bekerja membuka dari suatu menu itu tadi menggunakan keyboard atau menggunakan dari si mouse. Jadi kalau misalnya, teman-teman pengguna dari si keyboard gitu, bisa aja yaitu dengan menggunakan copy bagian ini teman-teman, yaitu tinggal nanti Ctrl T, dia nanti keluar teman-teman. Dan kemudian di sini ada, begitu kalian pengguna mouse user, itu tinggal klik kanan aja gitu. Nah, jadi kita tinggal copy, habis itu nanti dia bisa bekerja dengan sendirinya teman-teman. Ah, ini adalah salah satu contoh ya teman-teman, yang di mana Neofilm ini bisa kita konfigurasi se se-ekstrim mungkin gitu ya, atau sekeren mungkin gitu teman-teman. Ah, salah satunya kita bisa membuat, semacam menu UI gini, seperti layaknya bekerja kayak IDE teman-teman. Terkadang teman-teman kita sering mengoding ya, mengoding atau belajar gitu ya, belajar programming dan terkadang juga lupa waktu gitu teman-teman. Jadi di Neofim ini ada salah satu plugin yang cukup keren gitu. Jadi plugin-nya ini bekerja layaknya kayak seperti Pomodoro ya. Jadi, Pomodoro kayak seperti ini teman-teman. Jadi bisa menampilkan misalnya kayak jam waktu kita waktu ngoding, habis itu jam waktu kita untuk nge-break teman-teman. Bahkan di sini kita bisa juga nge-setting waktunya. Jadi layaknya kayak seperti aplikasi yang dibuat sama ya kalian tahu siapa ya, salah satunya yaitu si Xaviera teman-teman, Mbak Xaviera. Oke, jadi kita tinggalkan itu dulu teman-teman. Jadi di sini kita mencoba dulu ya untuk menginstalnya teman-teman. Jadi untuk menginstal si plugin dari si Timerly ini cukup simpel juga teman-teman. Jadi bagi kalian pengguna ya, pengguna dari si distro NVChat teman-teman, kalian bisa tinggal copy aja. Nah, kita tinggal copy seperti ini teman-teman, dan kemudian kita bisa masuk aja ke dalam Neofim kita ya. Nah, masuk ke dalam Neofim, habis itu masuk ke dalam folder luar, dan kemudian ke plugins foldernya, dan masuk ke dalam init.2 lagi. Dan di sinilah teman-teman kita akan mengcopy dari si konfigurasi kodenya plugins-nya ya. Kita tinggal copy aja seperti ini. Oke, sudah jadi. Dan jangan lupa di sini saya formatting dulu ya biar lebih rapi teman-teman. Dan jangan lupa kita lakukan lazy synchronization teman-teman. Yaitu lazy seperti ini, lazy synchronization teman-teman. Oke. Jadi di sini dia mengcopy teman-teman dan ada nge-install yaitu Timerly teman-teman. Oke, kita keluar dan kemudian akan kita coba teman-teman. Nah, di sini bisa kita coba dan kemudian di sini juga disediain teman-teman semacam mapping-nya ya. Ada toggle modenya, toggle status, increment, decrement, dan juga reset teman-teman. Oke, jadi di sini kita bisa tinggal ketik aja, yaitu ada namanya timerly toggle teman-teman. Nah, kita tinggal klik aja di bagian komennya seperti ini, yaitu timerly toggle. Seperti ini teman-teman. Kita tinggal tekan enter. Ah, di sini teman-teman baru muncul dari si informasi timerly-nya. Ah, di sini kita bisa ngatur berapa menit, berapa detik, berapa jam, teman-teman. Misalnya di sini batasnya itu 1 jam. Oke, kita buat di 20, kemudian kita tinggal start aja, teman-teman. Ah, jadi nanti kita mulai gitu untuk mengoding. Jadi di sini kita bisa taruh di bagian sini teman-teman ya, dan kemudian kita bisa ngoding gitu. Misalnya kita masuk ke dalam Lua gitu, habis itu kita masuk ke dalam plugins gitu, masuk ke dalam init.lua. Ah, di sini kita tinggal ya ngoding-ngoding aja deh teman-teman. Ah, ngoding apa yang teman-teman butuh gitu. Ah, jadi kita tinggal ngoding, habis itu kita tinggal menunggu dari si pause dan break-nya. Ah, di sini juga ada informasi break-nya teman-teman. Nah, break-nya ini bisa kita setting misalnya mau berapa menit gitu. Habis itu bisa mau misalnya 1 menit doang gitu. Nah, kita bisa tinggal kurangi aja teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal start gitu. Nah, jadi di sini nanti akan berjalan dan kemudian teman-teman kita bahkan bisa ngereset awal gitu. Jadi kita ngereset menjadi 3 menit balik gitu. Habis itu kita start lagi. Dan kemudian di sini teman-teman ada namanya fokus juga. Nah, fokus ini kan bagian ketika kita nanti untuk ngoding. Jadi dengan kata lain teman-teman, kita pun bisa membuat sebuah flow yang di mana kita kan lebih fokus ya. Habis itu kita juga bisa membuat metode, ngoding kita atau metode belajar kita tentang programming ini jadi lebih baik teman-teman. Nah, karena ada fokus untuk ngodingnya, ada untuk nge-break-nya, ada untuk fokusnya, dan juga ada untuk break-nya. Sehingga dengan kata lain nanti teman-teman ya terhindar ya dari namanya kayak semacam exhausted teman-teman atau
terlalu burnout gitu untuk belajar programming atau lagi nge-ngoding teman-teman, untuk membuat aplikasi. Baik teman-teman, jadi itu saja, 3 plugin yang menurut saya ini bolehlah untuk teman-teman coba nih, untuk membuat si Neofim kalian ini menjadi lebih keren gitu ya. Jadi tadi kita ada yang pertama HL Chang teman-teman, yang kedua ada namanya seperti kayak bisa kita ketahui tadi ada namanya, menu dan juga ada yaitu Timerly teman-teman, atau semacam kayak Pomodoro Apps. Jadi, bisa kita bilang plugin-plugin itu bisa membuat Neofilm Clan ini jadi lebih berwarna gitu, teman-teman. Oke, jadi bisa aja hantam aja kolom komentar di bawah, bisa kasih tahu aja kepada saya teman-teman misalnya plugin-plugin apa saja yang sudah teman-teman install nih, yang ada di dalam Neofilm Clan sendiri gitu. Jadi bisa aja hantam aja kolom komentar, teman-teman, atau bisa tanya-tanya lebih lanjut nanti dan untuk konfigurasi-konfigurasi dari si Neofilm saya teman-teman sudah saya sediakan juga di GitHub di .file saya. Jadi nanti akan saya berikan .file saya yang ada, yang saya pakai sekarang ini di deskripsi nanti. Jadi nanti diarahkan ke .files dari repositori saya. Oke, sampai sini aja teman-teman. Mohon maaf atas kekurangan ilmunya. Kalau ada kritik dan saran kembali lagi bisa aja hantam aja kolom komentar. Saya hanya fakir ilmu dan butuh ilmu lagi banyak teman-teman dari Yang Maha Kuasa. Oke, saya Arvis Lowy di sini teman-teman. Sampai jumpa. Jangan sampai kalian overfitting ya. Bye-bye.